Oke, setelah kemarin aku bahas iPhone 15 Pro untuk pemakaian 6 bulan, sekarang aku mau bahas Samsung Galaxy S23 setelah aku pakai selama kurang lebih 4 bulan. Di sini aku nggak akan bahas speknya secara teknis banget, dan di video ini adalah murni pendapatku sendiri, dan disclaimer ini nggak di-endorse sama sekali oleh Samsung ya. Jadi isi dari video ini adalah murni pendapatku sendiri. Oke, aku akan bahas kenapa aku pilih Samsung Galaxy S23 untuk HP keduaku, padahal udah ada seri terbarunya yaitu Samsung S24. Samsung Galaxy S23 bisa dibilang affordable untuk sebuah HP yang powerful di tahun 2024. Dan aku kemarin beli itu di kisaran 8 jutaan ya. Dibandingkan dengan Samsung Galaxy S24, ini tentunya lebih worth it ya, karena perbedaan spesifikasinya tidak terlalu signifikan. Karena hanya selisih satu generasi aja ya, dan selisih harganya bisa dibilang lumayan banget, sekitar 4 jutaan. Bisa buat beli HP lagi atau buat aksesoris yang lainnya, seperti earbuds atau smartwatch. Nah, kemudian kita bahas soal layarnya ya. Layar Super AMOLED-nya nih nyaman banget ketika digunakan untuk main game, untuk nonton, ataupun untuk aktivitas yang lainnya. Dan karena Samsung Galaxy S23 ini cukup compact, maka untuk layarnya nih akan terlihat lebih tajam ya. Walaupun ini masih Full HD. Ditambah dengan refresh rate yang tinggi yaitu 120 Hz, membuat aku tuh jadi betah banget scrolling menggunakan Samsung Galaxy S23 ini. Kemudian kita bahas soal chipsetnya. Samsung Galaxy S23 punya chipset yang masih terbilang muda ya. Dia ditenagai oleh Snapdragon 8 Gen 2 yang dimana prosesor ini masih sangat relevan banget jika kita pakai di tahun 2024 ini. Dan selama aku pakai ini nggak ada lemot-lemotnya sama sekali. Dan jika kita lihat dari chipsetnya, aku pribadi lebih suka dengan Snapdragon ketimbang Exynos karena untuk performanya ini powerful banget di Snapdragon, baik digunakan untuk main game ataupun untuk aktivitas yang lainnya. Grafik yang dihasilkan oleh Snapdragon biasanya lebih optimal ketimbang Exynos, dan untuk image processingnya juga lebih unggul di Snapdragon. Kemudian dari sisi build quality, Samsung Galaxy S23 punya build quality yang oke banget, dan ini tuh desainnya compact. Secara looks, S24 pun masih sama dengan S23 ya, dan bedanya hanya penempatan lampu flashnya, dan kalau di S23 ini bezelnya masih rounded. Untuk material dari framenya ini terbuat dari stainless steel yang kalau kita nggak hati-hati tuh bakal cepet banget baret. Dan ini menjadi concern yang utama ketika kita milih case. Pastiin kalian pilih case yang benar-benar protektif untuk menjaga bezel kalian agar tidak cepat baret. Tapi Samsung Galaxy S23 ku ini plastik bezelnya masih menempel ya, dan harusnya sih ini nggak ada lecet sama sekali ya. Kemudian kita beralih ke sektor baterainya ya. Samsung Galaxy S23 ini punya baterai yang terbilang awet loh, dan mungkin karena aku pakai HP-nya ini jarang-jarang, jadi tuh bisa 2 hari sekali aku ngecasnya ya. Dan untuk kecepatan ngecasnya pun juga terbilang cepet banget. Dan aku nggak ada masalah sama sekali soal daya tahan baterainya ya. Walaupun HP ini sangat compact dan otomatis untuk kapasitas baterainya ini juga menyesuaikan dengan bodinya, tapi S23 ini mampu memberikan kinerja baterai yang optimal. Oke, sekarang kita beralih ke sektor kamera. Samsung Galaxy S23 ini punya kamera yang kualitasnya bagus, dan dia tuh bisa menghasilkan warna yang cukup pop ya, serta untuk ketajamannya ini bener-bener bagus banget. Walaupun untuk hasilnya ini kadang-kadang overexpose, tapi ini jarang banget sih. Dan aku suka banget dengan hasil videonya. Dan kalau kita bandingin dengan iPhone, ini sama-sama smooth ya, walaupun di iPhone sedikit lebih smooth sih. Dan berikut ini adalah beberapa sampel dari kamera Samsung Galaxy S23.
Secara overall, Samsung Galaxy S23 ini punya banyak fitur yang bisa kita explore ya. Karena Samsung Galaxy S23 ini juga dapat Galaxy AI, dan fitur-fitur yang ada di Galaxy AI-nya ini bagus banget ya. Seperti Photo Assist, Note Assist, Live Translate, Generative Edit, dan masih banyak lagi. Pokoknya fitur-fitur AI-nya ini dapat membantu aktivitas kita sehari-hari. Dan yang terakhir yang paling aku suka dari Samsung Galaxy S23 ini, dia itu udah punya fitur Samsung Deck yang bisa menyulap si Samsung Galaxy S23 ini layaknya sebuah PC workstation. Di iPhone mana bisa kayak gini ya. Oke, lanjut ke kendala yang aku hadapi selama pakai Samsung S23. Nah, yang pertama, entah kenapa si Samsung Galaxy S23 ini layarnya sedikit delay ya jika dibandingkan dengan iPhone 15 Pro-ku. Aku kurang tahu sih apakah ini efek dari tempered glass-nya atau ada faktor lain, tapi sih ini masih bisa ditoleransi. Kemudian yang kedua adalah kualitas speakernya. Samsung Galaxy S23 ini masih kalah jauh dengan iPhone ya, dimana karakter dari Samsung Galaxy S23 ini lebih ke high frekuensi, yang dimana untuk iPhone tuh bisa balance ya, bassnya dapat dan high frekuensinya juga dapat. Kalau di S23 ini kerasa nggak ada bassnya sama sekali. Mungkin Samsung harus banyak-banyak belajar dari Apple deh untuk urusan audionya. Mungkin itu aja kekurangan yang aku alami selama pakai Samsung Galaxy S23 ini ya. Kalau teman-teman di sini ada yang mengalami hal lain, silahkan tulis aja di kolom komentar ya. Oke, kesimpulannya, Samsung Galaxy S23 ini adalah handphone yang patut dipertimbangkan karena untuk performanya juga masih oke banget di tahun ini, harganya affordable, dan daya tahan baterainya juga terbilang bagus ya. Dan salah satu faktor yang mendasari aku beli Samsung Galaxy S23 ini karena handphone ini juga terbilang compact, jadi nyaman banget ketika digunakan untuk satu tangan. Dan untuk harga barunya sekarang di kisaran 8-9 jutaan ya, tergantung tokonya. Dan untuk link pembeliannya nanti akan aku cantumkan di bagian deskripsi video ini ya. Terima kasih yang udah nonton video ini, jangan lupa like, share, subscribe, dan nyalain loncengnya agar teman-teman dapat notifikasi terbaru seputar channel ini ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Aditya Pratama pamit, and stay awesome.